Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Agita Lovika Sembiring dari program pendidikan vokasi Administrasi Perpajakan Universitas Indonesia. Kali ini saya akan menjelaskan tutorial bagaimana sih caranya untuk mengimpor kredit pajak dari perusahaan. Yang pertama itu yang harus disiapkan itu adalah daftar kredit pajak perusahaan itu sendiri. Di sini saya sudah punya daftar kredit pajak perusahaan PT MNF, yaitu terdiri dari PPh 23 dan PPh 22. Nih. Di sini kita sudah melihat tabel-tabel keterangan yang mendukung untuk mengisi di dalam lampiran ISPT itu sendiri. Setelah sudah data-data kredit pajak yang sudah lengkap, maka kita dapat membuat format Excel yang baru supaya dapat diimpor. Seperti ini formatnya, yaitu jenis PPh yang dipotong, cara pembayaran, nomor bukti potong, jenis penghasilan, objek pemotongan, PPh yang dipotong, tanggal bukti, NPWP, nama pemotong, alamat, kode MAP, dan NTPN. File ini kita dapat dari hasil kita download aplikasi ISPT itu sendiri. Di situ pada saat kita mendownload aplikasi ISPT sudah dipastikan kita juga mendapat contoh data impor kredit pajak dalam negeri dan contoh data impor penyusutan yang sudah saya buat di video sebelumnya. Kali ini kita pakai contoh data impor kredit pajak dalam negeri dengan format yang seperti ini. Nah, lalu setelah sudah mempersiapkan itu semua, kita akan mengisi jenis PPh 23 dahulu ya. Nih. Jenis PPh 23 dahulu. Yang pertama itu adalah kita lihat NPWP-nya. Lalu kita copy. Dan diisi sesuai dengan kolom yang dibutuhkan, yaitu NPWP pemotong di kolom H. Dan kita copy paste dengan as value ya, atau paste spesial dengan teks juga bisa. Di sini terjadi bila data tidak lengkap seperti ini, kita dapat ke home, lalu general, dan di custom. Supaya semua angka NPWP-nya dapat keluar. Nih, bila sudah di sini kan udah melebihi ya. Jangan sampai angka 5 ini angka 0 ini muncul pada saat jangan sampai angka 0 ini muncul. Jadi kita pastikan angka yang kita tulis nolnya itu pas sesuai digit yang kita butuhkan, yaitu sampai hanya angka 5-nya saja. Lalu kita oke-kan. Nah, di sini NPWP sudah keluar. NPWP sudah diformat dengan benar maksudnya. Lalu kita isi lagi isi nama pemotong dan pemungut. Kita copy. Lalu kita paste di kolom I. Setelah kita isi nama pemotong dan pemungut, angka selanjutnya adalah alamat. Namun di perusahaan itu sendiri, di data yang saya punya, tidak memiliki alamat. Jadi asumsikan saja di PT MNF Indonesia Pesona Indonesia ini melakukan transaksi dengan semua transaksinya itu di Jakarta gitu. Kalau misalnya ada alamatnya lebih baik diisi dengan lengkap ya, jangan diisi
tidak sesuai. Tapi namun karena ini nggak ada dan ini merupakan contoh soal, jadi kita isikan sesuai asumsi saja, yaitu Jakarta. Lalu selesai, enter. Sebentar, ini lebih baik kita tidak memakai sebentar, terjadi kesalahan. Untuk segala sesuatu yang kita copy paste itu harus as value ya, supaya yang kita copy itu hanya teksnya saja gitu, bukan embel-embel dari format yang lainnya, itu jangan dimasukkan. Nanti pada saat kalau misalnya terjadi kesalahan copy paste, nanti pada saat import terjadi error begitu. Lanjut, kita tulis alamat tadi Jakarta sesuai dengan asumsi saya. Lalu di sini kan ada kolom lain, yaitu kode MAP, iuran pembayaran, NTPN, jumlah pembayaran, dan tanggal setor. Untuk khusus PPh 23 kolom tersebut tidak usah diisi, karena kolom ini merupakan kolom format untuk PPh 22. Jadi kita untuk bagian sini kita kosongkan saja, dan kita lanjut ke depan, ke halaman depan. Dan ini ada jenis PPh yang dipotong, kita lihat keterangannya. Pilih PPh yang akan diimpor, yaitu 22 atau 23. Karena kita sekarang memulai untuk PPh 23, maka kita isi 23 dahulu. 23, lalu kita ke bawahkan. Cara pembayaran, di sini ada dibilang untuk PPh 22 itu pembayaran ada dua, yaitu pembayar sendiri dan dipungut pihak lain. Bila pembayaran PPh 2 dilakukan dengan dibayar sendiri, maka kolom C sampai dengan kolom J pada kertas kerja ini dikosongkan. Di sini karena perusahaan itu melakukan pembayaran dipungut pihak lain, maka kita tulis angka 2 sesuai dengan perusahaan itu sendiri. Lalu nomor bukti potong kita masukkan. Kita copy paste as value lagi, jangan lupa di sini. Nah, di sini saya mau menjelaskan lagi mau menjelaskan lebih detail lagi mengenai nomor bukti potong. Untuk nomor bukti potong jangan sampai ada nomor yang sama. Kalau ada nomor yang sama, itu tidak akan masuk pada saat diimpor. Jadi bagaimana kita memastikan, karena ini terlalu banyak asetnya, bagaimana sih kita cara memastikan bahwa nomor bukti potong itu tidak ada yang sama antara satu dengan yang lainnya? Yaitu kita dapat lihat di conditional formatting. Nah, kita pilih dulu di kolom yang mana kita mau lihat, yaitu pilih conditional formatting. Conditional formatting, lalu kita pilih highlight cell rules, dan kita lihat duplicate value. Oke. Nah, di sini kan terjadi, maaf, bukan di nomor bukti potong maksud saya. Bentar.
Maaf, terjadi kesalahan di nomor bukti potong tadi, terhapus dan terisi nama pemotong pajak. Jadi terjadi kesalahan tadi. Sebenarnya ini nomor bukti potong yang sebenarnya. Tadi saya menjelaskan bagaimana sih caranya untuk nomor bukti potong ini tidak ada yang sama antara satu dengan yang lainnya, yaitu yang pertama adalah conditional formatting, lalu kita lihat ke highlight cell rules, lalu kita lihat duplicate value. Nah, oke. Bila terjadi kesamaan, nah seperti ini. Bila terjadi kesamaan, maka kita wajib untuk mengubahnya, karena kalau tidak nanti kita bakal salah impor, bakal tidak bisa mengimpor dengan benar karena nomor bukti potong yang sama. Saya ubah dulu untuk mengubah nomor bukti potongnya. Nah, bila sudah kita ganti nomor bukti potongnya dan sampai tidak ada tanda merahnya, maka kita dapat paste as value lagi di sini, di format yang mau kita buat impor. Nah, lalu setelah kita sudah mengisi nomor bukti potong, kita lanjut lagi di kolom jenis penghasilan. Di sini kita dapat lihat keterangannya. Bila PPh 22 itu ada kode-kode tertentu untuk badan usahanya seperti apa. Karena berhubung perusahaan PT MNF ini merupakan PPh 23 atas sewa, maka kita pilih nomor 7. Nomor 7 di pasal 23, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Kita tulis 7 ya. Jadi tinggal ke bawahin. Terus objek pemotongannya itu dilihat dari DPP yang ada di data PT MNF, dasar pengenaan pajaknya. Ini kita copy, lalu kita paste as value. Jangan lupa kita paste as value, atau bisa dengan paste spesial dan teks, supaya yang di copy itu hanya nilainya saja gitu. Dan kita pilih number atau general deh. Nah, setelah itu kita pilih lagi PPh yang dipotong. Nah, PPh yang dipotong ini ya pajaknya itu sendiri di sini. Kita copy paste lagi. Control copy. Oke. Dan tanggal bukti potongnya. Tanggal bukti potong kita lihat di sini. Di sini tanggal bukti potongnya ya. Control copy. Oke. Nah, tanggal bukti potongnya ini
yang diminta oleh formatnya itu berbentuk garis miring, sedangkan kita masih belum merapi dan tidak dan beda lah formatnya. Bagaimana kita mengubah format tanggal ini? Kita dapat lihat di ubah di date, sort date. Nah, ini akan berubah sesuai yang diminta oleh format data impor kredit pajak dalam negeri. Lalu kita ke bawah kan. Nah, maaf ini salah. Kita langsung pilih semuanya aja. Lalu kita pilih date, long date. Nah, short date maksudnya, dan formatnya akan sesuai yang diminta. Setelah sudah dipastikan PPh 23 sudah diisi dengan benar dan sudah sesuai, maka kita dapat mengisi PPh 23. Untuk PPh 22, untuk PPh 22 di sini di dalam kredit pajaknya itu coba kita lihat ya. Nah, di sini kan kita kan lagi mengisi di tahun PPh Badan 2018. Namun pada saat kredit pajak di perusahaan itu ada terlampir tahun-tahun sebelumnya, itu tidak boleh dimasukkan. Bagaimana caranya kita memilah tahun yang kita mau masukkan? Yaitu kita dapat ngefilter. Saya sudah menjelaskan juga di video sebelumnya. Kita dapat filter. Lalu kita dapat filter, lalu kita pilih tahun yang mana kita tuju. Dan oke. Nah, di sini tanggalnya sudah terlampir semuanya tanggal 2018. Setelah itu kita lihat NTPN-nya dan lalu kita copy paste NTPN-nya. NTPN ini adalah nomor kolom yang dibutuhkan juga untuk format data impor di kredit pajak PPh 23. Nih, di sini kita lihat NTPN itu di kolom L. Lalu kita lanjutkan kembali di bawahnya PPh 23. Di sini. Di bawahnya lagi. Nah, ya di sini persis di bawahnya enggak apa-apa, enggak masalah digabung PPh 23 dan 22. Lalu kita paste as value. Nah, setelah NTPN sudah dimasukkan, lalu kita juga dapat mengcopy lagi, yaitu jumlah pembayaran. Yaitu dapat kita copy paste lagi mengenai selanjutnya tadi jumlah pembayaran di kolom M. Sini kita copy. Oh ya, jumlah pembayaran itu adalah pajak kalau untuk di di daftar kredit pajaknya itu pajak penghasilan yang dipotong. Jadi karena kan di sini ada banyak angka-angka ya, yang maksudnya kolom pembayaran itu adalah pajak penghasilan yang dipotong. Jangan salah pilih jangan salah pilih format yang kita copy. Jumlah pembayaran sesuai di kolom M dan di
samping buat kredit pajak PPh 22. Lalu kita copy paste. Oke. Titik-titiknya dihilangin. Lalu di kolom N itu adalah lanjut kita isi di sampingnya itu tanggal. Kalau tidak salah tanggal. Nah, iya. Di sini kita ada 2 tanggal ya. Untuk PPh 22 itu kita tanggalnya berbeda, lampirannya tanggal yang dibuat itu berbeda. Kalau misalnya di PPh 23 itu kan tanggal bukti potong atau pungut. Nah, kalau PPh 22 itu adalah tanggal setornya gitu. Jadi jangan salah memasukkan tanggal yang untuk PPh 22 dan di PPh 23. Di sini kita lihat tanggalnya. Oh iya, sekali lagi, karena saya lupa menjelaskan lagi. Untuk tadi kan di awal tahun kredit pajak PPh 22 itu masih banyak yang tidak sesuai ya. Ada di tahun 2017, ada di tahun 2017, sedangkan yang kita butuhkan 2018. Jangan lupa yang difilter itu adalah di tanggal banknya itu sendiri. Karena di sini juga banyak, takutnya nanti di data-data perusahaan itu banyak terjadi tanggal yang berbeda gitu. Ada tanggal PIB, tanggal, coba kita lihat di sini ada berapa tanggal. Ada tanggal PIB, ada tanggal bank. Iya, ada cuma 2 tanggal. Yang dipilih itu adalah tanggal bank. Jangan salah untuk memfilternya, karena yang kita butuh itu transaksi pada tanggal banknya itu sendiri. Nah, tadi sampai di mana? Oh ya, tadi sampai tanggal ya. Ya, tanggal setornya juga kita yang copy paste, tanggal bank itu sendiri. Kontrol copy. Tanggal setor jangan lupa dimasukkan pada tanggal setornya. Nah, ini sesuai ya formatnya tadi, date. Jadi tidak usah diubah lagi. Lalu setelah kita mengisi tanggal, kita dapat mengisi kode MAP atau iuran pembayaran. Kita lihat ya. Di sini keterangannya. Di sini MAP untuk pasal 22 dalam negeri yaitu 0112.0.000. Maka itu yang kita pakai untuk di PPh 22. Kita tulis di sini. MAP itu di kolom K. Di kolom K kita tulis Nah, karena di depan angka itu 0 dan kita tidak bisa menulisnya, maka gimana sih caranya 0 itu bisa muncul? Yaitu kita menambahkan simbol. Sebentar. Kita tambahkan simbol tanda kutip. Simbol tanda kutip di sini. Karena keyboard saya tidak berfungsi bagian tanda kutipnya, jadi kita bisa di layar kita ada pilihan simbol, kita pilih tanda simbol kutip. Kalau bisa langsung nggak masalah langsung. Nah, iya. Nah, enter. Di sini baru bisa dimasukkan angka 0-nya, lalu kita tarik ke bawah.
Lalu bila sudah selesai untuk kode MAP-nya, kita langsung dapat lanjut ke identitas perusahaan di kolom bagian depan. Nah, di kolom ini di kolom H yaitu ada NPWP, nama pemotong, dan alamat pemotong. Nah, untuk kolom NPWP nama dan alamat ini yang kita pakai adalah identitas perusahaan kita itu sendiri, yaitu kalau untuk di saya PT MNF, berarti saya masukkan identitas PT MNF di kolom H, I, dan J. Di sini kita bisa masukkan sebentar. Yaitu di PT MNF dengan NPWP 351 596 alamat kita asumsi lagi di Jakarta. Lalu dapat kita tarik lagi ke bawah. Lalu lanjut lagi kita dapat mengisi kolom yang tidak diisi. Oh iya, di sini ada kolom yang tidak diisi. Untuk tadi kan di PPH 23 di kolom bagian 4 terakhir itu tidak diisi. Sedangkan yang di PPH 22 kolom yang tidak diisi itu berikut di kolom nomor bukti potong, jenis penghasilan, objek pemotongan, lalu PPH yang dipotong, dan tanggal bukti potong. Karena tanggal bukti potong ini tanggal yang dipakai, tanggal yang tidak dipakai PPH 22, tanggal yang dipakai itu untuk PPH 22 itu tanggal yang disetor. Jadi tanggal bukti potong ini tidak dipakai gitu. Nah, lalu kalau kita sudah pastikan 4 ini jangan sampai diisi, kolom ini tidak diisi, kita lanjut ke isi untuk bagian jenis PPH-nya. Kalau jenis PPH-nya wajib untuk diisi. Jenis PPH wajib diisi yaitu PPH 22, di sini kita lihat lagi komennya. Komennya mengatakan itu kalau 1 dibayar sendiri, kalau 2 dipungut pihak lain. Untuk PPH 22 ini perusahaan melakukan yaitu dibayar sendiri. Yang melakukan pembayaran itu adalah perusahaan, jadi dibayar sendiri. Maka kita dapat menulis dengan kode 1. Kode 1. Sudah.
Bila sudah lengkap, sudah diisi semua dengan lengkap, kita cek lagi. Tidak ada salah tulis di kolom yang ada. Lalu jangan lupa kita save. Nah, save-nya ini sama kayak cara video saya sebelumnya yang saya jelaskan, yaitu kita save dengan 2 file. Yang pertama, kita save as dengan file workbook biasa. Kalau misalnya kita sudah simpan dengan Excel workbook biasa, lalu kita pencet save, jangan lupa lagi kita save lagi untuk kedua kalinya dengan format CSV. Di sini saya jelaskan lagi kenapa ada 2 bentuk file yang kita simpan. Yang pertama adalah format Excel workbook biasa dan format CSV. CSV ini adalah format yang dapat diimpor ke aplikasi ISPT itu sendiri gitu. Jadi kalau misalnya kita mau mengimpor data, kita harus simpan dengan format CSV. Ibarat kata kayak kodenya itu CSV. Nah, kalau misalnya workbook biasa, kenapa kita simpan juga? Supaya bila terjadi kesalahan pada saat pengimporan, yang kita ubah itu adalah file workbook yang biasa, itu dapat kita otak-atik lagi dan kita simpan lagi dalam bentuk CSV. Kalau misalnya kalian cuma menyimpan untuk 1 kali bentuk CSV, kita tidak dapat mengotak-atik data-data yang ada di CSV gitu. Nanti terjadi kesalahan error. Bila sudah di save, kita tutup. Lalu kita buka aplikasi ISPT. Kita buka SPT yang ada. Lalu kita impor data. Kita pilih kredit pajak, sudah sesuai ya, kredit pajak dalam negeri. Tahunnya disesuaikan kembali. Lalu kita search. Nah, yang kita pakai data impor kredit pajak ya. Kalau yang penyusutan itu adalah di video saya sebelumnya. Jumlah data yang diimpor oke. Nah, kita tampilkan data dulu sebelum melakukan pengimporan. Bila sudah kita view data yang ada, berarti kita dapat melakukan pengimporan.
di sini terjadi sedikit lama karena emang yang diimpor itu sangat banyak, sekitar 800 data yang diimpor gitu. Jadi tergantung banyaknya data. Nah, di sini sudah selesai, proses impor selesai, tidak ada data yang gagal diimpor. Oke, kita tutup. Dapat kita lihat di lampiran. Datanya sudah masuk semua. Total data 880. Nah, di sini kekurangan ISPT PPH badan yaitu pada saat ingin menghapus data yang ada. Kalau misalnya kita mau menghapus data ini semua, itu tuh dia nggak bisa dihapus secara langsung semuanya gitu. Namun dihapus dengan cara satu-satu gitu. Jadi kalau misal kita bisa pilih semua. Nih pilih semua gitu ya. Terus pilih hapus. Tapi tetap yang jumlah data totalnya itu masih ada 879 gitu. Jadi tetap satu data doang yang dihapus. Nah, gimana sih caranya menghapus? Ini nggak bisa ditutup ya. Ini tutup. Gimana sih caranya supaya bisa menghapus dalam sekali banyak gitu? Caranya itu adalah kita membuka ISPT versi sebelumnya gitu. Ini kita kalau misalnya kalian mendownload ISPT dalam keadaan bentuk full page dan semuanya di-download, otomatis kalian sudah mendownload dua aplikasi yang berbeda versi gitu. Kita buka ya di program file di JP. Nah, di sini kan ada ISPT 2010. Selama ini saya menggunakan tutorial yaitu ISPT 2010. Versi sebelumnya yaitu 1771 seperti ini gitu. Kalau sudah dibuka, tampilannya akan seperti ini. Beda kan? Ya, ini ISPT yang versi lama. Nah, lalu lanjut kita buka SPT yang ada 2018, buka. Sama modelnya juga kayak gini. Penggunaannya, terus lanjut kita ke kredit pajak. Udah dibuka ya, close dulu karena sedikit error bila buka langsung dari tempat yang sudah di minimize. Nah, ini kita lihat, jadi biarpun kalian mengisi di versi yang baru, tetap bisa connect ke sini dengan itu tadi dengan database yang sama gitu, maksudnya database yang sama yang sudah kalian masukin ke ODBC di tutorial saya jelaskan pertama kali. Nah, ini di sini kita dapat pilih semua. Nah, dipilih hapus semua ini yang kita hapus juga cuman hanya satu halaman gitu. Jadi kayak kalau misalnya kalian pilih ke samping, pilih semua lagi gitu ya. Nih, di halaman sebelumnya itu nggak kedetek lagi gitu. Jadi kalau kalian pun menghapus, ya menghapus per halaman itu sendiri. Itu memakan waktu lebih, tapi lebih efektif daripada di aplikasi sebelumnya, yaitu menghapus satu-satu gitu loh, satu-satu per perusahaan, satu-satu per transaksi gitu. Itu aja sih dari saya, tips dari saya. Berikut video yang sudah saya jelaskan. Terima kasih sudah telah menonton. Maaf bila ada salah-salah penyampaian atau salah-salah
cara saya untuk menjelaskan. Terima kasih.